Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda di edisi siaran TNI Polri hari ini pada Rabu 23 Maret 2023. Rabu 22 Maret 2023. Nah, siaran TNI Polri kali ini bersama dengan rekan-rekan kami dari Kodam 14 Hasanuddin. Kita akan bersama hingga jelang pukul 12 dan membahas salah satu tugas pokok dan fungsi yang berjalan dalam tubuh Kodam 14 Hasanuddin. Siang ini saya bersama dengan Bapak Letnan Kolonel CHK Andi Asfar SHMH. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ya bisa hadir dan juga bisa memberikan sedikit gambaran tentang peran Kumdam 14 Hasanuddin. Kumdam itu Betul. hukum dan Hukum Kodam. Hukum ya? Kodam 14 Hasanuddin dalam mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Baik. Bagaimana selengkapnya kita simak berikut ini. Dan Pak Andi, untuk memulai program kita, ada yang ingin Pak Andi sampaikan sebelumnya? Iya Mbak, saya mungkin mau nanya dulu, namanya belum tahu nih. Nama saya Melani. Oh iya, Mbak Melani Hervianti. Baik Mbak Melani, terima kasih kami sudah diundang di RRI, tentunya dalam rangka memberikan penerangan kepada prajurit Kodam. Sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso SIP, SOS MTR Han, dan juga Bapak Kasdam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Dani Budianto SOS MSI, beserta tentunya kepada seluruh prajurit dan staf Kodam 14 Hasanuddin. Ya. Nah, ini Pak Andi, berkaitan dengan peran dari Kumdam hukum Kodam 14 Hasanuddin. Ini tentunya ada dasar hukum dalam pelaksanaan fungsinya, tugas pokok dan fungsinya. Apa saja ini bisa dijelaskan, Pak? Jadi hukum Kodam itu merupakan salah satu badan pelaksana di Kodam 14 Hasanuddin, tentunya dalam memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada prajurit TNI, juga khususnya kepada Kodam 14 Hasanuddin, khususnya wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Kemudian juga di dalam melaksanakan tugas ini tentunya didasari oleh pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer dan operasi militer militer perang dan operasi militer selain perang. Berarti operasi militer ini dikategorikan bukan hanya bertempur di medan peperangan, tapi ada juga yang selain itu ya? Jadi operasi militer perang itu pada saat bertempur itu tadi. Kalau operasi militer selain perang ya contohnya kita memberikan bantuan kepada bencana alam dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi ini khusus untuk hukumnya, Pak ya? Ya, kalau kami khusus untuk hukumnya. Bisa diceritakan lebih jauh lagi mengenai hal ini, Pak? Oh ya, jadi sebelumnya Mbak Melani saya sampaikan bahwa di hukum Kodam 14 Hasanuddin ini tentunya banyak tugas yang harus kita laksanakan ya. Salah satunya itu hukum operasional, dukungan hukum, kemudian bantuan hukum, dan perundang-undangan. Jadi memang tugas kami adalah memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada prajurit TNI, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin. Kalau berbicara tentang hukum operasional, ini apa saja yang menjadi substansi atau mungkin pokok dari kegiatan yang berkaitan dengan hukum operasional? Iya, jadi kalau berbicara tentang hukum operasional ini adalah penggabungan dari hukum nasional, hukum internasional, hukum negara asing, dan hukum negara tuan rumah di mana pasukan TNI itu bertugas. Jadi ada anggota TNI berada dimanapun bertugas, dia harus patuh terhadap aturan itu. Tentunya harus diatur dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan. Adakah anggota TNI yang pernah, menghadapi masalah mungkin di daerah selain Indonesia? Kemudian bagaimana penanganannya kalau dia berada di luar daerah? Banyak sekali sih sebenarnya Mbak, kejadian-kejadian seperti itu. Contohnya mungkin pada saat dia dikirim terus dia tidak betah di dalam suatu tugas, akhirnya dia melarikan diri kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan tentunya ini harus kita tetap melaksanakan menegakkan aturan tersebut.
Demikian. Pendekatannya seperti apa, Pak? Pendekatannya tentunya di dalam operasional itu kan di dalam suatu tugas kan ada yang namanya perwira hukum di sana. Perwira hukum yang selalu mendampingi adanya suatu tugas. Jadi apabila ada permasalahan di sana, maka prajurit tersebut ditangani oleh perwira hukum yang bersangkutan. Apakah nanti ini harus dibawa ke pengadilan militer atau diselesaikan secara administrasi di satuan tersebut, seperti itu. Oke, jadi tetap ada ada step-step, ada langkah-langkah yang harus ada langkah-langkah yang harus tetap dilakukan. Oke, tadi sempat menyebutkan tentang operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Ya. Nah, berkaitan dengan hukum operasional ini, apakah ada perbedaan penanganan di antara dua? Sebenarnya tidak terlalu jauh beda ya, karena militer itu kan identik dengan perang kan seperti itu. Sehingga dalam penanganan hukumnya apabila dia melakukan tugas dalam melaksanakan operasi perang tentunya banyak aturan yang harus diikuti. Ya kita memberikan contoh lah pada saat dia melakukan perang tentunya dia harus tunduk kepada hukum Jenewa atau hukum humaniter kan seperti itu. Sehingga tidak asal menghancurkan sesuatu itu dengan semaunya sendiri, tetapi semua diatur dalam aturan dan ketentuan seperti itu. Kalau ada prajurit TNI yang dikirimkan untuk operasi perdamaian? Tugas operasi, ya banyak tugas operasi dalam dan luar negeri ada. Ya kalau di dalam negeri operasi di perbatasan banyak sekali. Jadi setiap tahunnya TNI mengirim pasukan untuk melakukan operasi di perbatasan. Saya itu. Jadi bertanya-tanya nih ya, kamu nanya. Jadi bertanya-tanya nih Pak, kalau prajurit TNI yang bertugas di daerah seperti di Papua kemarin kan ada beberapa yang gugur itu Pak. Iya betul. Sementara mereka menghandle KKB, kemudian sampai harus bertaruh nyawa lah istilahnya ya. Betul. Itu apakah sampai sampai bisa kehilangan nyawa sendiri karena mematuhi aturan yang yang tidak bisa diterapkan ketika menghadapi KKB itu, atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi begini Mbak Melani, tentara itu kan memang adalah suatu kehormatan ya. Apapun tugas yang diberikan harus dia laksanakan. Tetapi dalam melaksanakan tugas itu tetap patuh kepada aturan dan ketentuan. Tidak seenaknya seperti itu saja. Artinya begitu melihat musuh langsung tembak tanpa ada perintah. Harus ada perintah, harus ada yang mengkomandoi. Sehingga apapun resikonya mereka sudah tahu. Apapun resikonya mereka sudah tahu. Mereka menjalan atas perintah atasan. Jadi mereka berjalan, menembak dan sebagainya itu atas perintah atasan, atas perintah pimpinan. Kalau tidak ada perintah, dia tidak boleh melakukan itu. Oke. Berarti kalau misalnya ada tembakan yang dianggap meleset atau mengenai siapa, kemudian dianggap merugikan atau melanggar aturan, itu dikembalikan sama atasannya, komandannya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya prajurit ya, terus tiba-tiba ada perintah menembak, tapi tembakannya meleset kena anak-anak atau anak perempuan misalnya, itu apakah dianggap termasuk pelanggaran yang perlu bantuan hukum di daerah perang di operasi? Itu salah satunya. Tapi itu perlu ada investigasi dulu ya, artinya perlu dicek dulu bagaimana dia melakukan penembakan itu, apakah disengaja atau tidak disengaja, itu harus investigasi dulu. Kemudian nanti kalau memang ini ranah ini berdasarkan hasil penyelidikan, nah dianggap bahwa memang ada unsur kesengajaan, maka ditingkatkan ke penyidikan sehingga diambil nanti suatu langkah-langkah hukum yang harus ditentukan kepadanya, seperti itu. Oke. Dan dalam proses itu tetap ada dari Kumdam? Iya, dari hukum itu tetap ada sebagai bantuan, seperti saya bilang tadi di awal, bahwa setiap pasukan yang bergerak kemanapun itu selalu ada perwira hukum yang mendampingi. Jadi untuk memudahkan komunikasi, apabila supaya danyon atau komandan pasukan bisa bertanya, ini seperti apa ini perwira hukum? Nah, perwira hukum memberikan pandangannya terhadap permasalahan hukum tersebut, seperti itu. Oke, itu ya. Sekarang saya mau geser lagi nih tentang operasi militer selain perang. Dalam dalam sub hukum operasional ini, apakah ada contoh kasus ini Pak untuk hukum operasional dalam operasi militer selain perang? Iya,
Itu saya bilang tadi bahwa hukum operasional ini kadang-kadang kasusnya seperti tadi desersi itu melarikan diri gitu loh. Itu terkategori selain perang ya? Itu masuk dalam operasional. Jadi pada saat hukum operasional pada saat perang itu ada yang melarikan diri. Nah, nanti penyelesaiannya di hukum di pengadilan militer gitu loh. Jadi tentara tidak boleh melarikan diri, Pak? Ya sebenarnya tidak boleh. Karena dia sudah disumpah. Pada saat dia masuk tentara, dia sudah disumpah. Kalau misalnya mau berhenti gitu, asa nggak kuat nih jadi tentara, mau berhenti ya gimana? mengajukan secara baik kan begitu. Tidak harus melarikan diri dari kenyataan gitu ya. Kan gitu. Karena kan mereka juga disumpah. Semua prajurit itu disumpah. Sebelum menjadi tentara mereka disumpah. Kalian akan melaksanakan kewajiban dan seterusnya seperti itu. Perlakuan kepada mereka yang melarikan diri, ini istilahnya apa kalau melarikan diri, Pak? Melarikan diri itu desersi, THTI. THTI selama 1 sampai 14 hari, kemudian apabila lebih daripada 30 hari itu sudah dikatakan desersi. Kalau THTI dia sudah masuk dalam, THTI dan desersi ini sudah masuk ke dalam hukum militer. Dia melanggar hukum militer, gitu loh. Kalau kejadiannya seperti itu, Pak Andi, itu berarti nantinya mereka akan sama statusnya dengan masyarakat umum yang menjadi terpidana atau menjadi terhukum di lembaga pemasyarakatan atau seperti apa? Oh gitu, jadi militer ini kan mempunyai tahanan sendiri, mempunyai peradilan sendiri, sehingga militer yang melakukan suatu tindak pidana, dia harus disidangkan di pengadilan militer. Nah, kemudian dipidana setelah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dibawa kepada tahanan militer. Ya, seperti itu. Oke. Itu untuk hukum operasional ya. Ya. Kalau bentuk-bentuk dukungan hukum, tadi salah satunya ada perwira hukum ya, yang menyertai di setiap kegiatan. Selain itu apa lagi nih, Pak? Yang saya bilang tadi bahwa fungsi-fungsi yang kita lakukan itu hukum operasional salah satunya. Dukungan hukum ini contohnya pada saat kita selalu memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit-prajurit kita dalam waktu berkala. Kadang-kadang setiap satuan kita berikan penyuluhan hukum untuk menimbulkan kesadaran hukum kepada mereka-mereka prajurit dan keluarga besar TNI, seperti itu. Kemudian ada bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini saya bilang tadi bahwa setiap prajurit punya hak untuk meminta bantuan hukum. Karena mereka memang kami mewadahi itu untuk mereka memohon bantuan hukum. Apapun bentuknya, bentuk kesalahannya seperti apa, dia punya hak untuk memohon bantuan hukum tersebut. Seperti itu. Secara umum ini Pak Andi, pelanggaran hukum apa yang biasa dilakukan oleh anggota TNI? Wah, banyak sekali. Hampir sama dengan sipil, Mbak. Itu karena, mohon maaf, itu karena kan dalam bayangan kita orang yang berada selaku ASN misalnya, atau mungkin bekerja di Polda misalnya di Kepolisian Republik Indonesia misalnya, atau di TNI, itu kan seharusnya orang yang sudah paham dengan hukum nih. Ya, betul. Kok bisa sampai melakukan pelanggaran? Ya, itu tadi saya katakan bahwa seseorang bisa melakukan pelanggaran hukum itu kan banyak faktor. Ya, yang pertama mungkin lingkungan ya. Yang kedua ya memang mungkin karena dia tabiatnya seperti itu, kan seperti itu. Nah, di TNI itu kan berbagai macam, pada saat mau masuk TNI udah di screening kan, udah diperiksa semua, udah diperbaiki, sehingga kemungkinan pada saat dia sudah menjadi TNI, nah ini yang banyak terjadi, banyaklah problem-problem yang terjadi toh. Nah, mungkin seperti kesenjangan sosialnya dengan teman-temannya, atau mungkin dengan keluarganya sendiri, karena mungkin kebutuhan hidupnya, sehingga mungkin ya sudah pinjam sana pinjam sini dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa menutupi utangnya, ya melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu bisa berupa ya pengancaman, kekerasan, atau lari dari tugas gitu loh, karena takut dikejar utang. Nah, seperti itu yang ya ibaratnya kalau saya gambarkan bahwa hampir sama lah di dunia sipil lah, seperti itu. Cuma kan di TNI itu kan ada aturan yang mengatur mereka, sehingga mereka harus taat dan patuh kepada aturan itu. Berada di lingkungan yang penuh dengan aturan, itu apakah nantinya ketika melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum, itu hukumannya bisa double atau seperti apa, Pak? Ya, betul. Saya setuju dengan pertanyaan itu, bagus sekali. Jadi di TNI itu kalau misalnya aturan itu sangat
tidak dipatuhi perbuatan tindak pidana ini sangat kelewatan. Kita anggaplah narkoba ya. Narkoba di TNI tidak mengenal pandang bulu. Begitu Anda terlibat narkoba dan terbukti, pecat. Walaupun kan kalau untuk masyarakat umum itu ada assessment ya, kalau dia masih pengguna gitu. Rehabilitasi maksudnya kan seperti itu. Di TNI tidak mengenal itu. Langsung pecat. Iya, begitu Anda ketahuan bahwa terbukti urin, ada bukti, ada saksi, maka udah pasti dipecat. Pasti dipecat. Tidak ada kata ampun kalau mengenai narkoba di TNI. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Harus lebih hati-hati. Kalau sebagai prajurit TNI tapi melanggar aturan yang biasanya kalau untuk sipil ya. Betul sekali, Mbak. Makanya melalui siaran ini, Mbak, saya juga berpesan kepada rekan-rekan prajurit ya, saling mengingatkan bahwa marilah kita menjalankan tugas dengan baik. Apabila ada hal-hal yang perlu mungkin kita tidak ketahui, tanyalah sama ahlinya. Contohnya mungkin Anda punya masalah seperti ini, wah ini gimana utang saya ini nggak bisa saya selesaikan. Ya nggak apa-apa, tanya, ada solusinya. Tanya ke hukum, ke bagian kami. Pak, saya punya masalah Pak seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa? Supaya saya tidak dikejar-kejar orang, saya tidak dikejar dan sebagainya. Sehingga tidak mengambil keputusan sendiri yang mengakibatkan kerugian pada personil tersebut, seperti itu. Oke, jadi tetap ada komunikasi ya. Tetap ada komunikasi seperti itu. Ya? Siap, betul Mbak. Oke, kemudian itu bantuan hukum. Kemudian ini ada perundang-undangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan, Pak Andi? Jadi perundang-undangan dimaksud ini adalah referensi-referensi yang mengatur tentang prajurit itu sendiri, Mbak. Jadi kita sebagai hukum kodam ini menyiapkan referensi-referensi, aturan-aturan ketentuan yang dibutuhkan oleh prajurit kita. Nah, contohnya mungkin, tolong dong, ada nggak undang-undang tentang narkotika? Oh ada, kita perlihatkan ini loh dasar hukumnya. Ada nggak undang-undang tentang desersi tadi? Ini loh dasar hukumnya. Nah seperti itu Mbak, seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali nih ya. Kemudian bagaimana apabila ada prajurit atau PNS-nya TNI Angkatan Darat ataupun keluarganya nih ya, yang mempunyai permasalahan hukum dan ingin meminta bantuan hukum, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kurang lebih dengan sipil ya, artinya tentunya dia meminta bantuan hukum itu secara prosedural, artinya secara surat. Kalau itu di satuan anggota TNI tentunya lewat pimpinannya, siapa pimpinan tertua di situ mengajukan izin, Komandan, saya ingin mengajukan bantuan hukum, perkara saya seperti ini. Nah, tentunya menceritakan dulu lah permasalahannya apa. Kalau misalnya perkara perdata, ya saya punya tanah begini diserobot orang, saya minta bantuan hukum, maka direkomendasikan komandannya untuk kepada kami, ke Kumdam, untuk berikan bantuan hukum itu, seperti itu. Ada nggak nih, kalau kasus-kasus seperti itu Pak ya, ada yang nyerobot tanah saya atau ada kasus berperkara dengan masyarakat sipil misalnya, terus dia langsung maju, saya ini anggota TNI misalnya ya. Ada. Umumnya kan seperti itu, masyarakat belum ngomong aja lihat seragam udah takut. Iya, banyak sekali seperti itu. Itu kalau kebalikannya masyarakat yang mengadukan itu kepada banyak yang diadukan seperti itu. Ada beberapa kasus. Itu apakah dimediasi dulu atau? Ya, biasanya seperti itu. Kita mediasi dulu karena ini kan perkara perdata ya. Artinya perdata ini kan hak privat yang harus diselesaikan. Kadang kita ketemukan dulu apa sih masalahnya. Tapi kalau memang tetap mungkin ngotot pengen melaporkan, ya anggaplah mungkin dia betul-betul penyerobotan atau mempunyai lahan yang sama, punya surat yang sama ya, nanti diprosesnya secara hukum kan begitu. Oke, untuk perdata ya? Untuk perdata. Tapi kalau untuk pidana gimana? Untuk pidananya itu tadi, kalau misalnya penyerobotan itu anggota TNI tidak mempunyai surat, terus menguasai suatu objek lahan, ya pasti kan itu penyerobotan tanah atau masuk ke pidana, makanya dia harus dilaporkan di pidana. Kalau berkasus dengan masyarakat sipil itu apakah di-handle oleh secara sipil atau di-handle oleh? Tergantung kasusnya. Kalau perdata ya di pengadilan negeri ya. Ya, karena pengadilan militer kan tidak menangani perdata. Tapi kalau itu kasus pidana, tentunya prosesnya di pengadilan militer seperti itu. Saya jadi penasaran apakah berlaku juga restoratif justice pada kasus-kasus seperti itu. Tapi sebentar Pak, kita Pak Letnan Kolonel CHK Andi Asfar SHMH dengan topik peran Kumdam 14 Hasanuddin dalam mendukung tugas pokok Kodam 14 Hasanuddin. Kita tadi Pak Andi berhenti pada
restoratif justice. Betul, Apakah berlaku juga bagi anggota TNI? Jadi restoratif justice ini kan sebenarnya itu masuk ke dalam undang-undang kejaksaan ya. Artinya itu hanya berlaku untuk kejaksaan. Sementara kalau di TNI ada sih memang di kejaksaan, tapi hanya berada di jaksa yang menangani tentang koneksitas. Itu maksudnya apa? Koneksitas. Koneksitas itu adalah di mana prajurit itu melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil. Nah, sehingga perkara ini bisa disidangkan di pengadilan negeri. Nah, seperti itu. Karena memang menyangkut tentang koneksitas. Adanya perkara yang sifatnya harus dibuktikan secara bersama-sama gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau dia kerja sama sipil, tidak bergerak sendiri selaku Ya, TNI, betul, dia bisa di restoratif justice kan? Bukan restoratif, tapi koneksitas namanya. Oh, bisa diadili di pengadilan sipil? Negeri, sipil, ya, seperti itu. Kalau boleh tahu nggak nih, Pak Andi, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang biasanya dilakukan, yang umumnya ya, masuk terdata di Kumdam? Iya. Jadi Mbak Meli, memang perkara di TNI ini cukup banyak sebenarnya ya, tetapi ada beberapa menjadi catatan kita bahwa perkara yang dominan itu kadang-kadang di narkoba, ya kan, narkoba, kemudian itu THTI. Pengguna atau pengedar? Ya, pengguna, pengedar ada. Tidak menutup kemungkinan sedikit banyak juga gitu loh. Jadi ada THTI juga, perkara THTI, desersi, kemudian penganiayaan. Kemudian juga ada penggelapan dan IT, tentunya pelanggaran IT. Nah, seperti itu. Kalau melihat ini dilakukan oleh prajuritnya, Pak ya? Iya. Kalau anggota keluarga dari prajurit tersebut ada nggak yang melakukan hal ini? Ada juga anak-anak tentara juga ada yang seperti itu. Dari sekian ini yang melanggar ketentuan-ketentuan ini ada, seperti narkoba, ada anak tentara yang terlibat, bahkan istri tentara juga ada gitu, seperti itu. Penanganannya seperti apa? Tetap diberikan bantuan hukum? Atau? Tetap. Jadi itu saya bilang tadi di awal bahwa untuk bantuan hukum ini, apapun perkaranya, tetap kita memberikan layanan bantuan hukum tersebut. Jadi tetap mengajukan bantuan hukum, nanti kami bantu. Artinya tidak membela yang salah, kan tidak seperti itu. Tetapi kita mencari hak-haknya dia, membantu hak-haknya dia untuk bisa diperbaiki, kan seperti itu. Apakah mungkin yang namanya mungkin narkoba, apakah dia dipengaruhi atau mungkin dia terjebak dalam suatu situasi itu. Nah, ini kita belum tahu nih kan seperti apa. Nah, oleh karena itu hak-haknya itu yang kita bantu. Apa yang menjadi dia sampai seperti itu. Kalau perlu konseling ya kita konseling, kan seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi apa istilahnya ya, tidak ini juga perlu pencerahan nih ke masyarakat. Karena pikiran masyarakat itu kalau anggota TNI bisa melanggar hukum ya, apalagi masyarakat. Iya, betul. Tapi di satu sisi, di lain pihak ini tidak serta-merta mereka yang melanggar hukum itu lantas harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Ya. Bantuan hukum itu untuk memulihkan hak-hak mereka ya. Betul sekali. Jadi bukan membebaskan mereka dari hukuman atau memberi hukuman yang seberat-beratnya. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya sama dengan masyarakat umum lah. Jikalau dia membutuhkan seorang pengacara kan seperti itu, ya disitulah mereka dibela hak-haknya gitu. Kalau bisa nyontek lagi nih, prajurit juga manusia, Pak ya? Ya, betul sekali. Prajurit juga manusia. Punya hak juga. betul sekali. Jadi sekali lagi untuk ini sebenarnya berlaku secara umum ya, tidak betul. serta-merta orang yang melakukan kesalahan itu lantas kehilangan haknya. Iya. Jadi bantuan hukum itu bukan membebaskan mereka dari hukuman, tapi sekali lagi supaya hukuman yang mereka dapatkan itu sesuai dengan apa yang paling pokoknya adalah kita meluruskan hukum yang sebenarnya, kan seperti itu. Contohnya kan kita juga menganut asas praduga tak bersalah kan. Contohnya kita mungkin dituduh mencuri. Padahal kita tidak melakukan itu. Nah, disitulah butuh suatu pembelaan. Apa benar dia mencuri apa enggak sih? Ataukah mungkin dia mencuri tetapi untuk apa dia mencuri? Apakah terpaksa atau bagaimana? Seperti itu. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi lebih clear lagi nih. Ya. Nanti orang bilang, wah pengacara dibayar supaya bebas dari hukuman. Membela yang bayar jadinya. Membela yang bayar. Tapi ini sebenarnya mengembalikan hak ya. Iya, betul. Nah, kalau pelanggaran tadi saya tertarik sama yang terakhir nih, pelanggaran ITE ya. Ini kan keterbukaan informasi sudah sangat masif ya. Betul sekali. Kadang-kadang kita bisa ngontrol mulut tapi nggak bisa ngontrol jari. Betul sekali, betul. Ketika itu terjadi, pernah nggak ada pelanggaran? Secara kasuistis sih sebenarnya
hampir tidak ada ya. Tetapi secara umum kita melihatnya bahwa namanya perkembangan media sosial ini, IT ini ya tentunya, bahkan pimpinan kami pun ya di tertinggi Angkatan Darat itu juga sudah mengeluarkan ST bahwa ST dalam itu apa, Pak? Surat telegram. Oh, surat Nah, jadi bahwa prajurit TNI Angkatan Darat harap berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena memang sudah banyak yang menyalahgunakan itu kan, seperti itu. Oh, banyak. Cuma mungkin saya mengingat kasus dulu yang ada seorang ibu Persit ya, ibu Persit yang salah menggunakan IT sampai di Facebook dia menulis mencaci maki dan sebagainya kan. Nah itu akan berimbas kepada suaminya kan, seperti itu. Akhirnya suaminya ini bisa dijerat gitu loh. Jadi karena, bukan prajuritnya yang melakukan, tapi anggota keluarga. Iya, kenapa demikian? Pasti ada pertanyaan. Loh, kan bukan dia yang melakukan. Kok mesti suaminya terseret ke situ? Nah, itulah di TNI seperti itu. Ada tata krama, ada aturan yang harus kita ikuti gitu loh. Makanya saya bilang tadi di awal, TNI itu banyak aturan yang mengatur mereka gitu loh. Sehingga istrinya melakukan, suaminya juga ikut terseret, tentunya pencopotan jabatan dan sebagainya. Bahkan dia dijadikan kalau dia dipamakan kan, seperti itu. Tidak ada jabatan, non job jadinya, hanya karena persoalan istrinya yang melakukan kesalahan di media sosial. Nah seperti itu sudah terjadi, ada yang pernah terjadi seperti itu. Jadi ini sedikit gambaran nih Pak Andi, berarti jadi anggota TNI itu agak tegang ya hidupnya Pak ya? Agak tegang, makanya lihat TNI agak tegang kan. Kapan ketegangan itu akan berakhir? Atau sampai purna bakti atau seperti apa? Tidak juga sih sebenarnya. Jadi dalam kehidupan TNI itu sebenarnya tidak tegang. Cuma kan di dalamnya banyak aturan. Dia disiplin, hidupnya disiplin, sehingga mungkin kesan orang dari luar itu kok kaku banget Bapak ini, kok tegang banget Bapak ini. Tidak seperti itu. Karena mereka sudah dibiasakan dengan hidup disiplin. Kan gitu. Sarapannya aja kan diatur gitu loh. Sampai dia tidur lagi, bangun lagi, semua diatur. Di TNI harusnya seperti itu. Nah, itulah mungkin karena kita terbiasa dengan seperti itu sehingga ini jam berapa nih? Kita harus begini nih, begini gitu loh. Jadi selalu ada apa sih namanya? Rasa diri ingin selalu tertib dengan aturan dan ketentuan itu. Saya jadi terbersit satu pertanyaan nih Pak. Kan ada pengadilan militer, ada pengadilan sipil. Kemudian ada penjara militer, ada penjara sipil. Iya, betul. Kalau di penjara sipil itu kan saat ini sudah over capacity ya, sudah over kapasitas. Apakah hal serupa juga terjadi di penjara militer? Iya, itu pernah terjadi juga. Jadi karena penuhnya tahanan di Masmil, masyarakat militer ini penuh, sehingga Masmil meminjam tahanan satuan untuk menitipkan sementara di situ. Tetapi itu tetap di bawah naungan Mabes TNI sebagai Babinkum kan, sebagai eksekutor daripada pelaksanaan itu. Hanya meminjam tempat saja. Oke, kalau di pengadilan sipil ada buat pengedar ya, pengedar narkoba itu ada hukuman mati. Kalau di TNI nggak ada hukuman mati Pak ya? Di TNI sampai saat ini saya belum lihat sih ya, belum ada yang saya tahu untuk hukuman mati. Tapi pecat sudah pasti. Pecat sudah pasti. Itu apa yang sampai pada level pemecatan? Ya karena terbukti dia menggunakan narkoba, kemudian saksi-saksinya lengkap ada, kemudian barang buktinya juga ada. Artinya dia hanya narkoba? Hanya narkoba. Kalau kasus lain nggak ada yang sampai pecat? Ada juga. Kasus yang lain ada juga. Nah, salah satunya mungkin nggak apa-apa saya sampaikan di sini. Jadi kasus pemecatan ini TNI yaitu adanya hubungan antara keluarga besar TNI. Nah, ini yang menarik memang sebenarnya. Jadi apabila misalnya seorang TNI punya istri, kemudian temannya juga punya istri, kemudian si TNI-nya berhubungan dengan istrinya temennya, nah itu perselingkuhan ya perselingkuhan misalnya kita anggap seperti itu, pecat karena itu memang tidak diharamkan di TNI seperti itu. Kan itu ada keluarganya sendiri kan yang harus dijaga, kok mesti dibuat seperti itu. Termasuk anak-anaknya TNI, misalnya ada TNI terus memperlakukan tidak senonoh kepada anaknya TNI, ya itu juga sama. Pokoknya keluarga besar TNI seperti itu.
Dan dilakukan oknumnya oleh anggota TNI juga. Seperti itu. Baik. Ini berarti banyak hal ini yang memang harus. Oh, satu lagi Pak, sebelum kita berpisah ini, sepertinya waktu sudah membatasi. Bagaimana kalau masyarakat ingin mengadukan hal-hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI? Ya, boleh-boleh saja. Kalau memang prosedurnya ya tentunya mereka misalnya dia merasa dirugikan oleh anggota TNI, kan ada polisi militer kita ya. Polisi militer, silahkan datang ke polisi militer mengadukan kami punya permasalahan seperti ini. Tetapi kalau misalnya itu hanya bersifat perdata atau hak kepemilikan seperti saya bilang tadi ya, mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik kan seperti itu. Apakah ini bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan kan seperti itu. Tapi kalau merupakan tindak pidana, contohnya penganiayaan atau pembunuhan dan sebagainya, laporkan ke polisi militer. Ada polisi militer untuk mengadu itu. Baik, terakhir ini Pak Andi, ada hal-hal yang disampaikan kepada pendengar kita? Saya. Ini juga ditayangkan nanti di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Jadi insya Allah bisa ditonton berulang-ulang ini Pak. Iya, oke. Iya Mbak, jadi saya dalam hal ini Letnan Kolonel CHK Andi Asfar Badarudin SHMH selaku Kepala Pelaksana Dukungan dan Bantuan Hukum atau disingkat Kalakduk Bankum. Ya tentunya kami apabila ada hal yang mungkin mau ditanyakan mengenai apa yang kami sampaikan tadi, mungkin khususnya kepada bantuan hukum ya. Bantuan hukum karena memang saya pejabat yang memang menangani itu. Silakan berhubungan dengan kami. Kalau tidak sempat datang ke kantor kami di Kumdam di Jalan Uris Muharjo ya bisa menghubungi lewat telepon, via telepon. Silakan dicatat nomor telepon saya atau nomor telepon kantor juga ada 0411 443035. Saya ulangi untuk telepon kantor kami beralamat di Jalan Urip Sumoharjo kilometer 7 yaitu teleponnya 0411 443035. Nah, ada pesan mungkin untuk anggota TNI di pesan saya kepada seluruh prajurit TNI khususnya Kodam 14 Hasanuddin agar supaya dalam melaksanakan tugas ini tetap berhati-hati, ikuti peraturan dan ketentuan, patuhi, jangan mengambil suatu tindakan sendiri tanpa ada berkomunikasi dengan pimpinan atau atasan, sehingga semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Demikian, Pak. Baik Pak Andi Asfar, terima kasih waktunya di hari ini. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program siaran TNI Polri untuk edisi Rabu 22 Maret 2023 bersama dengan Kalakduk Bankum Kumdam 14 Hasanuddin, Bapak Letnan Kolonel CHK Andi Asfar SHMH. Saya Melani Ahmad, kita akan kembali lagi bertemu pada edisi siaran TNI Polri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.